never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Marc Marquez menegaskan bahwa ia tidak pernah memiliki perasaan bahwa manajemen senior Ducati tidak menginginkannya menjadi bagian dari tim MotoGP untuk 2024. Juara dunia Grand Prix 8 kali ini akan membalap untuk Gresini dengan motor Ducati Desmosedici GP23. Setelah kemitraan selama 11 tahun dengan Honda ditamatkan lebih cepat, menyusul kampanye 2023 yang sulit. Tes pertama Marquez dengan Ducati di Valencia, November lalu, menjadi berita utama. Karena ia berada di urutan keempat secara keseluruhan dan hanya terpaut 0,171 detik dari catatan waktu tercepat. Namun menjelang tes tersebut, manajer umum Ducati, Gigi Dall'Igna mengatakan kepada media bahwa posisi Ducati jelas tidak menginginkan Marquez. Namun, hal ini tidak menghentikan manajemen senior Ducati untuk menyatakan ketertarikannya pada apa yang dilakukan Marquez dalam tes tersebut, dan apa yang bisa ia berikan kepada pabrikan sebagai pembalap 2024. Berbicara pada konferensi pers di Madrid pada Rabu, 10 Januari 2024, Marquez menegaskan bahwa ia tidak pernah merasa tidak diinginkan oleh Ducati. Saya tidak pernah memiliki perasaan itu, karena jika tidak, saya tidak akan mengambil langkah ini, kata Marquez. Anda tidak akan pergi ke merek yang tidak mencintai Anda. Saya selalu berusaha menghindari berita utama. Saya selalu mendapat dukungan penuh dari Gresini, mereka selalu memberikan waktu untuk saya. Itulah mengapa saya mengambil langkah ini. Terlepas dari komentar Dall'Igna menjelang tes di Valencia, mantan direktur olahraga Paolo Ciabatti yang telah meninggalkan perannya di MotoGP untuk memimpin divisi balap off-road Ducati mengatakan bahwa Marquez sangat layak untuk mendapatkan posisi di tim pabrikan pada tahun 2025. Menatap musim 2024, Marquez mengakui bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun bisa lolos dari itu semua adalah kuncinya saat ia beradaptasi dengan Ducati. Ekspektasi sudah sangat tinggi, katanya. Dan salah satu tugas saya tahun ini, termasuk Alex Marquez, adalah melepaskan diri dari semua itu. Ekspektasi memang tinggi, tapi tetap saja sulit, bahkan lebih sulit dari sebelumnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia satu hati dengan Ducati terkait kemungkinan perpanjangan kontraknya. Seperti pembalap lain, Bagnaia juga akan memiliki kontrak yang berakhir pada tahun ini. Sempat muncul wacana untuk mengontrak Bagnaia dalam durasi lama sampai 5 tahun, tapi Ducati ogah melakukan itu. Ducati akan mempersiapkan kontrak 2 tahun saja untuk Bagnaia. Rupanya, sang pembalap pun setuju dengan ide dari Ducati. Dia mengaku ogah bernasib seperti Marc Marquez saat masih di Repsol Honda. Seperti diketahui, Marquez menekan kontrak 4 tahun dengan Honda pada 2020. Namun Marquez tiba-tiba putus kontrak di tengah jalan karena Repsol Honda gagal memenuhi ekspektasinya. Saya selaku pribadi pasti akan menolak tanda tangan kontrak yang panjang, ujarnya seperti dikutip Crash. Saya ingin ada pemicu. Kita lihat apa yang terjadi dengan Marc Marquez yang sudah taken 4 tahun kontrak dengan Repsol Honda. Bagnaia mengaku selalu ingin memberi yang terbaik untuk Ducati. Durasi kontrak 2 tahun akan memicunya selalu memberi yang terbaik. Saya pikir hal terbaik itu memikirkan soal 2 tahun kontrak dan mencoba selalu jadi yang terbaik, katanya. Bagnaia akan berusaha mempertahankan gelar juara dan bahkan membidik hat-trick di MotoGP 2024. Namun pesaingnya bertambah musim ini. Selain Jorge Martin yang masih penasaran karena kalah musim lalu, ada bintang baru Marc Marquez yang memanaskan persaingan. Saat Anda menang, Anda pasti ingin menang lagi. Saya tak akan berhenti di angka 3. Saya ingin terus juara dalam waktu lama, saya tak membatasi diri, ujarnya. CEO Ducati Stefano Domenicali sebelumnya memang menolak untuk memberi kontrak yang panjang untuk Ducati.
Pembalap Gresini Racing Marc Marquez mengakui ia merasa gugup jelang melakukan debut bersama tim satelit Ducati tersebut pada MotoGP musim 2024. "Saya merasa gugup, rasanya seperti ada kupu-kupu di dalam perut saya," ungkap Marquez, dikutip dari laman resmi MotoGP, Rabu. "Meskipun saya sudah berada di kejuaraan selama bertahun-tahun, ini merupakan sebuah perubahan besar," ujarnya menambahkan. Lebih lanjut, pembalap asal Spanyol itu mengatakan berusaha untuk menerima dan menikmati rasa gugup tersebut. Dan hal itu membuatnya menjadi lebih tenang untuk memahami sejumlah hal baru bersama tim teknis kini bekerja sama dengannya. "Saya mencoba memahami segalanya dengan tim teknis baru saya dan dengan motor baru saya. Pada akhirnya, saya melompat ke motor pemenang. Jadi, setelahnya, ada di tangan saya," ujar Marquez. Juara dunia 8 kali itu pun telah melakukan sesi uji coba bersama Gresini tak lama setelah balapan final MotoGP 2023 di Valencia. Ia mengaku cukup puas dengan performa motor, meski ia masih harus beradaptasi lagi demi bisa tampil maksimal saat balapan pembuka pada Maret. "Uji coba adalah hari adaptasi, terutama terkait posisi motor. Kami mengubah beberapa hal karena di beberapa area saya tidak merasa nyaman sepenuhnya, tapi kecepatannya tetap ada," kata Marquez. "Saya memahami motor dan cara mengaturnya. Saya masih harus banyak belajar, mungkin bukan untuk melaju lebih cepat, tapi untuk menjadi lebih konsisten dan lebih aman," ujarnya menambahkan. Saat ditanya mengenai perbandingan antara motor barunya dengan Honda RC213V yang telah menjadi tunggangannya selama bertahun-tahun, Marquez menolak untuk membagikan pemikirannya terkait topik tersebut. "Saya tidak suka membandingkan sepeda motor, terutama di depan umum. Ini adalah motor yang berbeda, dengan gaya berkendara yang berbeda," kata pembalap dengan nomor 93 itu. "Ada hal-hal yang perlu dipahami pada tingkat posisi dan komunikasi dengan tim. Ini logis karena saya telah bekerja dengan grup yang sama selama 11 tahun, tetapi mereka menerima saya dengan sangat baik." Sementara itu, Enea Bastianini mengklaim sulit merebut gelar juara dunia MotoGP 2023 bahkan tanpa cedera. Ia masih belum beradaptasi dengan Desmosedici GP di tahun perdana dengan Ducati. Pada 2023, Ducati mendominasi seluruh kejuaraan MotoGP, memenangi semua gelar yang dipertaruhkan dan mengukuhkan dirinya sebagai merek yang harus dikalahkan musim depan. Francesco Bagnaia berjaya untuk tahun kedua berturut-turut, menjadi perwakilan Borgo Panigale pertama yang meraih trofi juara 2 tahun berturut-turut. Tim merah tampaknya sedang menjalani momen ajaib. Namun, tak selamanya ketenangan itu ada di dalam tim resmi. Ya, karena di tengah-tengah rider yang bersukacita, ada seseorang yang menderita. Dia adalah Enea Bastianini, yang menjalani musim debutnya di tim pabrikan dengan hasil yang kurang memuaskan. Ia beralih dari GP22 ke motor 2023, sebuah lompatan besar yang membutuhkan banyak adaptasi. Namun, situasinya tidak mudah dan adaptasi dengan motor baru ini terganggu oleh cedera yang dideritanya pada balapan pertama musim ini. Dalam sprint race di Portimao, yang pertama dalam sejarah MotoGP, ia terseret ke tanah oleh Luca Marini dan mengalami patah tulang belikat kanan. Bukan awal yang baik untuk Bestia, yang memulai cobaan yang berlangsung sepanjang tahun.